Tubuh nenek itu terlihat sedikit gemetar. "Tunggu di sini sebentar, Dek," ucap Andin pada Yasmin seraya bangkit dari kursi. Ia menghampiri sang nenek dengan langkah perlahan. "Permisi, Nek. Nenek tidak apa-apa?" tanya Andin. Ia mendekat dengan langkah hati-hati. Nenek itu tidak menjawab, hanya menggeleng pelan. Napasnya terdengar sedikit tersengal. "Nenek sudah makan?" tanya Andin lagi. Nenek itu menggeleng, kali ini lebih jelas. Andin buru-buru membuka tas kecilnya. Lalu mengeluarkan roti sobek yang tadi dibelinya di sebuah warung kelontong. "Dimakan dulu, Nek," kata Andin sambil menyodorkan roti sobek pada sang nenek. Nenek itu menatap Andin, lalu dengan tangan gemetar menerima roti tersebut. "Terima kasih, Nak." "Terima kasih," ucap nenek itu pelan. Andin tersenyum kecil, lalu berkata, "Sama-sama, Nek." "Nenek sendirian? Keluarga nenek di mana?" sambungnya bertanya. Nenek itu tidak menjawab dan hanya mengunyah roti. "Kayaknya nenek ini sebatang kara," gumam Andin sambil menatap wajah nenek itu dengan perasaan iba. "Kalau nenek mau, nenek bisa ikut dengan aku. Aku dan adikku mau pergi ke Semarang," ujar Andin. Saat nenek itu baru saja hendak merespon perkataan Pandin, suara langkah cepat dan tergesa terdengar dari belakang. "Eyang!" seru seseorang dengan nada suara bariton yang khas. Napasnya terengah karena sempat berlari. Andin menoleh cepat ke asal suara. Seorang pria muda tinggi tegap, mengenakan kemeja biru tua dan celana chino, berjalan cepat menghampiri mereka. Dua pria berpakaian seperti pengawal pribadi, mengikutinya dari belakang. "Ya Tuhan, Eyang. Aku nyariin Eyang ke seluruh penjuru Jakarta dan ternyata Eyang ada di sini," seru pria itu. Ia berjongkok di depan si nenek dan menggenggam tangan sang nenek. Nenek itu tersenyum samar, lalu berkata, "Maaf, Nak. Tadinya Eyang cuma ingin jalan-jalan sebentar, tapi Eyang tersesat. Tas Eyang juga hilang entah kemana. Jalan-jalan tanpa pengawal, tanpa kasih tahu aku." Pria bernama Alex itu menatap neneknya dengan wajah setengah galak, setengah lega. Ia lalu menoleh pada Andin. "Apa kau yang menolong Eyang saya?" tanya Alex cepat. Andin berdiri, lalu berkata, "Iya. Kebetulan tadi saya lihat beliau duduk sendirian dan terlihat kelaparan." Alex bangkit. Tatapannya menilai Andin, namun bukan meremehkan. Lebih pada rasa ingin tahu yang dalam. "Siapa namamu?" tanya Alex. "Andin," jawab Andin. Alex mengangguk, lalu berkata, "Saya Alex. Saya cucu nenek ini. Boleh saya tahu kau mau pergi kemana?" sambungnya bertanya. "Saya ingin pergi ke tempat yang tidak ada orang jahat dan kejam." Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Andin. Alex mengerutkan alis, lalu berkata, "Maksudmu?" "Maaf. Saya tidak ingin membahas itu," jawab Andin cepat. "Saya harus pergi," sambungnya seraya mengayunkan langkah. Alex refleks menyambar pergelangan tangan Andin, menahan langkah gadis itu. "Sebentar. Kau sudah menolong nenek saya. Saya sangat berhutang budi padamu," ujar Alex. "Tidak perlu dibalas. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar," ucap Andin. Alex tersenyum samar sambil memindai Andin dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kalau saya boleh tahu, apa cita-citamu?" tanya Alex. "Apa?" Andin terkejut sekaligus bingung dengan pertanyaan Alex. "Cita-cita, tujuan, impian. Apa yang kau mau dalam hidupmu, Andin?" tanya Alex. Andin tertawa getir, lalu berkata, "Impian saya hanya satu.
Saya ingin membahagiakan adik saya, sembari mengedarkan pandangan ke arah Yasmin yang masih setia menunggunya di kursi panjang. Alex mengalihkan pandangan ke objek yang dipandang Andin. Setelah itu, ia menatap Andin lama. "Kau wanita baik hati dan bertanggung jawab," ucap Alex. Andin menunduk, tak menjawab perkataan Alex. Alex menoleh pada dua pengawalnya, lalu berkata, "Bantu Eyang ke mobil. Saya masih ingin bicara sebentar dengannya." "Baik, Tuan," jawab salah satu pria itu, lalu mereka membantu nenek Alex berdiri. "Terima kasih sudah membantu Eyang, Nak," ucap nenek itu pada Andin itu sebelum meninggalkan gadis itu bersama Alex. Andin membalas dengan senyum hangat. Alex menatap Andin dalam-dalam, lalu berkata, "Kau bilang ingin membahagiakan adikmu, kan?" Andin mengangguk perlahan. "Jika saya bilang saya bisa bantu mewujudkan keinginanmu itu, apa kau akan percaya?" tanya Alex. Andin mengernyit, lalu berkata, "Maaf." Alex mengeluarkan kartu nama dan menyodorkannya pada Andin. Di situ tertulis dengan jelas nama lengkap dan jabatan pria itu. Alex William Mahendra, CEO Mahendra Global Corp. "Saya pemilik perusahaan teknologi terbesar ketiga di Asia Tenggara. Kantor pusat kami ada di Singapura dan kantor cabang kami ada di Jakarta. Kami punya program beasiswa untuk orang yang ingin maju sepertimu," ucap Alex. Andin masih belum berkata apa-apa. Wajahnya terlihat bingung. "Ini bukan sekadar hadiah karena kau telah membantu Eyang saya. Saya tertarik membantumu karena kau punya sesuatu yang langka, yakni niat untuk membahagiakan orang lain meski hidupmu kelihatannya tidak mudah," ucap Alex serius. Andin menggenggam ujung tas gendongnya dengan erat. Saya tidak tahu harus bilang apa," ucap Andin pelan. "Cukup bilang iya," ucap Alex cepat. "Saya bisa membantumu kuliah di luar negeri. Semua biaya akan saya tanggung dengan satu syarat." Andin menatap Alex, lalu berkata, "Syarat apa?" "Kau janji akan menjadi wanita sukses," ucap Alex. Andin terdiam, dan matanya mulai basah. "Kenapa Anda melakukan ini untuk orang asing?" tanya Andin, nyaris tanpa suara. Alex tersenyum, lalu berkata, "Karena kau telah membantu satu-satunya orang yang tersisa dalam hidup saya." Tuhan kadang bekerja lewat pertemuan tak sengaja seperti ini. Malam hari di jalan raya, hujan mulai turun membasahi bumi. Mobil sport Liam melaju kencang. Tangannya menggenggam setir dengan gemetar, matanya merah oleh kemarahan. Liam baru saja selesai mengunjungi sebuah klub malam. Sama seperti malam kemarin, ia juga dalam keadaan mabuk. "Ini semua gara-gara kau, Tiffany. Gara-gara kau, aku menodai pembantu itu. Kau dan pembantu itu sama-sama wanita murahan. Kalian jal *eng," racau Liam di sela-sela menyetir. Ia menekan pedal gas lebih dalam. Kecepatan mobilnya kini melewati 140 km per jam. Hujan semakin deras, dan pandangan Liam mulai kabur. Lampu-lampu jalan tampak menari di matanya. Tiba-tiba, sebuah truk muncul dari jalur kiri. Liam menginjak rem mendadak, namun itu hanya membuat ban tergelincir dan mobil kehilangan kendali. "Ah!" Liam berteriak histeris saat mobilnya berguling-guling dan berguncang hebat di jalan raya. Di tempat lain, tepatnya di depan pintu sebuah apartemen mewah, Alex mempersilakan Andin dan Yasmin masuk. "Besok pagi, bodyguard saya akan datang dan mengantarkan kalian berdua ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor. Kalian tidak perlu mencemaskan soal biaya karena saya akan tanggung semuanya," ucap Alex. Andin menatap Alex dengan tatapan salut. "Sungguh,
Lelaki itu adalah malaikat tanpa sayap baginya. Sekarang, kalian istirahat. Sampai ketemu besok di bandara. Alex kembali bersuara. Terima kasih banyak. Dari sekian banyak kata, hanya itu yang bisa Andin sampaikan pada Alex. Usai kepergian Alex, Andin pun menutup pintu. Aku benar-benar tidak menyangka kita bisa ada di sini, Kak. Tempat ini persis kayak yang di drama Korea. Besar dan juga mewah. Seru Yasmin girang. Aku lebih tidak menyangka bisa bertemu dengan orang sebaik Pak Alex di saat aku menganggap dunia ini sebagai neraka, ucap Andin pelan, nyaris tak terdengar. Malam hari, di saat Yasmin telah masuk ke alam mimpi, Andin justru termenung sambil menatap ke arah jendela. Andai saja aku tidak menerima tawaran Bude, hidupku pasti tidak akan seperti ini, gumam Andin. Air mata yang luruh, seolah menjadi bukti betapa sakit dan hancurnya hatinya saat ini karena perampasan kehormatan yang dilakukan oleh Liam. Hingga pagi menjelang, Andin tetap saja tidak bisa tidur. Di tempat tidur yang besar dan mewah, Yasmin menggeliat sambil membuka mata perlahan. Kak Andin, gumam Yasmin, heran melihat kakaknya yang duduk di tepi ranjang dengan arah pandangan yang masih tertuju pada jendela kamar apartemen. Yasmin bangkit dari pembaringan, lalu beringsut perlahan menghampiri sang kakak. Jangan bilang kakak tidak tidur semalaman, ucap Yasmin pelan sambil menyentuh bahu sang kakak. Andin tak merespons perkataan adik perempuannya. Yasmin memutar Andin, menghadapkan sang kakak kepadanya, lalu berkata, sebenarnya apa yang terjadi sama kakak? Kenapa wajah kakak murung? Kakak sadar tidak? Kakak itu sudah seperti mayat hidup. Mata Yasmin terlihat berkaca-kaca saat melontarkan pernyataan tersebut. Jawab aku, Kak. Aku mohon, sambung Yasmin memelas. Aku tidak apa-apa, Dek. Andin akhirnya buka suara setelah bungkam beberapa puluh detik lamanya. Kalau tidak apa-apa, kenapa kakak seolah tidak punya semangat hidup lagi? Aku sangat mengenalmu, Kak. Seumur hidup, aku tidak pernah lihat kakak kayak gini. Bahkan ketika ayah dan ibu meninggal, kakak juga tidak drop kayak gini, ujar Yasmin. Air mata yang sedari tadi coba ditahan, akhirnya luruh juga. Cerita sama aku, Kak. Bagikan semua kesedihan kakak, jangan menyimpannya sendiri, sambungnya membujuk. Andin menatap Yasmin yang kini meneteskan air mata. Dengan tangan gemetar, ia menyekap pipi adiknya, menghapus cairan bening yang ada di sana. Andin mendekatkan diri pada Yasmin, lalu memeluk sang adik dengan sangat erat. Bagaimana aku bisa memberitahumu bahwa aku sudah tidak suci lagi, Dek? Bagaimana aku bisa mengungkapkan bahwa satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupku sudah direnggut oleh monster itu? Andai saja kau tidak ada bersamaku, aku pasti sudah mengakhiri hidupku detik ini juga, gumam Andin sambil terisak. Suara isak tangis Andin yang terdengar begitu memilukan itu, membuat Yasmin ikut menangis. Untuk beberapa menit, kakak beradik itu menangis bersama dalam pelukan masing-masing. Beberapa jam kemudian, seseorang datang dan mengetuk pintu apartemen. Perkenalkan, saya Fadil. Saya bodyguardnya Tuan Alex. Saya kesini untuk membantu Nona dan adik Nona mengurus semua kelengkapan administrasi yang diperlukan agar dapat terbang ke Singapura, ujar Fadil. Andin mengangguk sambil tersenyum lirih menanggapi perkataan Fadil. Dengan menggunakan kendaraan roda 4 inventaris milik keluarga Alex, Fadil membawa Andin dan Yasmin menuju kantor imigrasi. Usai dari sana, ia pun mengantar kembali kedua gadis itu ke apartemen. Sebelum jam makan siang, Tuan Alex akan datang menjemput Nona dan adik Nona, jadi silakan menunggu,
ujar Fadil pada Andin sebelum meninggalkan apartemen. Di tempat lain, Bu Sumina akhirnya tiba di Jakarta. Dengan membawa satu tas jinjing berukuran sedang dan tas tangan berukuran kecil, bibi kandung Andin itu melenggang keluar dari area terminal bus antar kota. Tujuan pertama Bu Sumina adalah rumah kontrakan Andin dan Yasmin. Setibanya di sana, Bu Sumina mengetuk pintu sambil memanggil nama Andin. Sepertinya Andin sudah berangkat jualan, gumam Bu Sumina seraya berbalik dan berniat meninggalkan rumah kontrakan keponakannya. Baru 10 langkah ia berjalan, seseorang perempuan paruh baya muncul dari arah depan, dan menyapanya. "Nyari Andin?" "Iya, Bu." Tanya perempuan paruh baya tersebut sembari mendekati Bu Sumina. "Iya, Bu. Tapi sepertinya Andin sudah berangkat jualan," ucap Bu Sumina. "Jadi ibu belum tahu kalau Andin dan adiknya sudah pindah dari sini?" ujar wanita itu. "Apa? Pindah?" Bu Sumina terkejut, hingga refleks membulatkan mata. "Iya, Bu. Mereka pindahnya semalam," terang sang wanita. "Apa ibu tahu mereka pindah kemana?" tanya Bu Sumina. "Tidak tahu, sih, Bu. Tapi kemarin saya sempat perhatikan wajah Andin itu terlihat sangat sedih. Saya saja lihatnya kasihan banget," ucap sang wanita. Bu Sumina langsung merasakan sesuatu yang aneh di hatinya mendengar apa yang disampaikan wanita tetangga rumah Andin. Usai mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan, Bu Sumina pun pamit. Ia mengeluarkan ponsel dari tas, lalu menghubungi Andin. Alih-alih tersambung, panggilan itu justru dialihkan ke kotak suara karena nomor calon penerima panggilan tidak aktif. "Sebenarnya apa yang terjadi padamu, Andin? Kenapa kalian pindah tidak kasih tahu Bude?" Bu Sumina bertanya-tanya dalam hati. Bu Sumina memutuskan untuk menyambangi rumah majikannya. Di sana, ia disambut oleh Nyonya Padmasari yang memang sejatinya menunggu kedatangannya. "Saya minta maaf, Sum. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya padamu dan Andin," ucap Nyonya Padmasari. "Apa yang terjadi, Nyonya? Kenapa Nyonya minta maaf pada saya dan Andin?" tanya Bu Sumina, bingung, heran, sekaligus penasaran. Nyonya Padmasari mengajak Bu Sumina duduk di ruang tamu, kemudian menceritakan semua yang terjadi. "Saya benar-benar tidak menyangka kalau Liam bisa bertindak sejauh itu, Sum. Saya minta maaf," ucap Nyonya Padmasari dengan mata berkaca-kaca. "Menurut Nyonya, apa dengan minta maaf, kehormatan keponakan saya bisa kembali lagi?" "Tidak, Nyonya. Kehormatan Andin sudah direnggut dan itu tidak akan mungkin bisa kembali lagi," ucap Bu Sumina. Ini adalah pertama kalinya Bu Sumina berbicara setegas itu pada sang majikan. Saat tahu Liam berdosa karena telah menodai Andin, saya sudah memarahinya habis-habisan. Saya menamparnya dan saya mengultimatum dia agar menikahi Andin. Seharusnya saya tidak meninggalkan Andin sendirian di rumah. Seharusnya saya bawa dia ke pesta waktu itu. Seharusnya. Nasi sudah menjadi bubur, Nyonya, sela Bu Sumina. Perenggut kehormatan harus dijebloskan ke penjara, terlepas dia anak Nyonya atau bukan, sambungnya. "Saya tahu, Sum. Saya tahu. Saya juga ingin sekali menjebloskan Liam ke sana. Tapi, Tuhan telah menghukumnya lebih daripada itu. Liam mengalami kecelakaan, dan saat ini dia mengalami koma di rumah sakit," ucap Nyonya Padmasari sambil terisak. Bu Sumina menatap majikannya. Jujur, ada rasa iba yang hadir di dalam diri asisten rumah tangga itu saat ini. Namun, saat bayangan wajah Andin yang terluka terlintas di pikirannya, rasa iba itu pun hilang begitu saja.
Itu belum seberapa dibanding luka yang dia berikan pada Andin, Nyonya, ujar Bu Suminah. Saya tahu, Sum. Saya tahu, respon Nyonya Padmasari lirih. Saya harap kamu masih mau tetap bekerja di sini, Sum. Saya memiliki harapan kuat bahwa satu hari nanti, Andin menghubungimu atau bahkan menemuimu. Dengan begitu, saya akan menemuinya dan memohon ampun atas dosa anak saya, sambungnya penuh harap. Bu Suminah tidak merespon perkataan majikannya. Ia hanya menangis pilu dalam hati sambil membayangkan betapa hancurnya Andin saat ini. Beberapa hari kemudian di Rumah Sakit Internasional Jakarta. Suara alat monitor berdetik pelan. Liam terbaring lemah di ranjang, wajahnya penuh luka, tangan dibalut perban, dan sebagian tubuhnya ditutupi selimut pasien. Dokter keluar dari ruang ICU, menghampiri Bu Padmasari yang duduk tegang di ruang tunggu. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Bu Padmasari dengan suara gemetar. Dokter menunduk pelan, lalu berkata, "Pasien sudah sadar, dan kami akan memindahkannya ke ruang perawatan. Tapi ada kabar serius yang harus Anda ketahui, Nyonya." Nyonya Padmasari berdiri, lalu berkata, "Katakan saja, Dok." Tabrakan itu mengenai bagian bawah tubuhnya cukup parah. Ada kerusakan yang cukup signifikan pada organ reproduksi, ucap sang dokter. Wajah Nyonya Padmasari langsung membeku. "Maksud Anda? Putra Anda mengalami trauma parah pada sistem reproduksi." "Maaf, Nyonya. Liam mengalami disfungsi organ intim. Dia divonis mandul secara permanen," terang sang dokter. Dunia terasa runtuh bagi Nyonya Padmasari hingga membuatnya terduduk lemas di bangku. Usai Liam dipindahkan ke ruang perawatan, Nyonya Padmasari masuk dan menghampiri ranjang putranya. Liam perlahan membuka matanya. Ia mencoba duduk, namun tubuhnya tak bergerak bebas. "Ma," panggil Liam lirih. Nyonya Padmasari duduk di samping Liam. Tatapannya terlihat begitu hampa. "Aku. Kenapa aku bisa ada di sini?" tanya Liam pelan. "Mobilmu menabrak pembatas jalan. Kau koma beberapa hari ini," terang Nyonya Padmasari. Liam mengerjap, lalu berkata, Aku tidak ingat apapun tentang itu." Nyonya Padmasari menghela napas, lalu berkata, "Ada satu hal yang perlu kau tahu." Liam menatap ibunya. Ia merasakan tidak enak pada hatinya. "Apa?" tanya Liam lirih. "Bagian dalam org 4N1 merusak," terang Nyonya Padmasari. Wajah Liam spontan mengeras mendengar perkataan ibunya. "Apa maksudnya?" tanya Liam. "Kau tidak akan bisa punya anak, Liam. Kau dinyatakan mandul oleh dokter karena kecelakaan itu," tukas Nyonya Padmasari. Liam membeku. Seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. "Tidak," desis Liam. "Itu tidak mungkin," sambungnya.